Namo Buddhaya. Halo pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda sampai nanti 1 jam ke depan. Dan tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind it's not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind. Pikiran bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. Maka untuk itu perlu kita menata pikiran kita. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang saya sendiri juga ingin belajar dari narasumbernya. Dan tentunya kita akan sapa, beliau adalah yang sudah pasti Anda kenal, yaitu Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Namo Buddhaya Bante. Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya, semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Kita saling mengagungkan beliau yang maha suci, maha sadar, maha sempurna atas usaha beliau sendiri untuk mencapai kesempurnaan itu. Ya, jadi pemirsa Dhamma TV, ini ada satu kata yang mungkin agak asing juga bagi saya. Tetapi selama saya belajar tentang Buddhism, banyak sekali hal yang saya bisa terima. Saya bersyukur sekali. Saya bersyukur berada di Dhamma TV ini dan banyak belajar dari para biku, terutama Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera ini, bagaimana ternyata hidup saya jauh lebih damai dan bahagia karena bisa menerima segala sesuatu sebagai realita. Seperti itu ya Bante ya. Walaupun saya juga kadang-kadang masih lepas kesadaran kadang-kadang Bante. Baik, ini tema yang kali ini menarik saya karena ini bahasanya Bante, saya nggak ngerti nih. Niwarana dan Pali Bodha. Apa arti dari niwarana ini Bante? Sesungguhnya gini ya, manusia ini ingin mencari sesuatu kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan itu ada rintangannya, ada halangannya. Okay. Apa saja yang menjadi perintang. Maka dari itu kalau kita ada sakit, kita harus tahu sebabnya apa. Selama sebabnya ini tidak dibereskan, ya kita tidak akan sembuh-sembuh sakit kita. Maka itu hebatnya Sang Buddha itu menunjukkan ini loh. Kamu tidak bisa damai karena ada musuh kamu yang menghalangin. Maka itu panca niwarana itu adalah terjadi pada semua makhluk yang tidak sadar akan dirinya sendiri. Maka itu yang ditekankan malah mereka kamah wacara yang mereka ingin dapatkan, yaitu nafsu kesenangan indrawi yang mereka cari terus. Aku mau nonton ini, melihat itu, mendengarkan ini, mendapatkan makanan yang lezat, bau-bauan, bisa rangkul ini, rangkul sana. Ya itulah nafsu keinginan yang mereka kembangkan. Itu ada menghalangi kedamaian mereka. Demikian juga kita, karena ada nafsu keinginan, terkadang kita tidak puas. Ketidakpuasan itulah bisa menimbulkan kebencian. Sampai-sampai mereka kita dengar suami membunuh istrinya, istri memotong peluru suami. Karena mereka tidak puas dengan pasangan hidupnya itu dia bencinya luar biasa, ya toh? Itu dengan demikian ini, ketika dia itu seperti ini, banyak keinginan begitu banyak, jadi bingung sendiri, sing mau tak pilih, ya toh? Jadi itulah kegelisahan, kebingungan dan kecemasan terus muncul dalam pikirannya itu. Lalu dia ragu-ragu, sing tak golek itu model sing dia toh. Ya, dia bingung sendiri, ragu sendiri. Yang mana yang aku cari ini? Nggak ketemu. Maka itu selama manusia itu masih ada penyakitnya ini, akhirnya dia bingung sendiri, ragu-ragu sendiri, malas. Wes, aku golek nggak ketemu, malas ah, nggak usah apa-apa. Banyak tidurnya, nggak usah kerja apa-apa. Mengalir aja. Nah, seperti itu. Mereka karena tidak ada tujuannya, tidak jelas. Maka dari itulah yang dikatakan kelima penghalang ini harus disingkirkan. Untuk menciptakan 5 faktor yang bisa menimbulkan ketenangan dan kedamaian itu. 5 faktor ini tidak pernah dibangkitkan, tidak pernah dijalankan. Jangan harap kita bisa menemukan damai dan bahagia itu. Maka dari itulah agama itu bukan cuma ajaran, bukan cuma percaya, tetapi ini teori. Yang penting prakteknya dulu, lakoni dulu, dilakoni baru dapat hasilnya. Kalau tidak ada siapapun yang menjalankan, sudahlah. Agama yang tidak menekankan jalan untuk mencapai damai dan bahagia, sudah agama itu nggak ada gunanya.
Kita punya agama cuma KTP kebanyakan. Ya. Apa artinya agama? Gak ngerti semuanya. Coba percaya, akhirnya kita dibodohin dengan ilmu kepercayaan toh. Ya. Itu Niwarana Pancanimara tadi itu. Tetapi sekarang Pali Bodha adalah 10 macam pengganggu supaya kita seolah-olah itu memang harus seperti itu. Nah, maka itu satu, tempat tinggal. Maka itu Sang Buddha mengatakan, seorang rohaniwan itu seharusnya dia memiliki tempat tinggal yang sangat-sangat sederhana. Di hutan, di gua-gua, di gunung-gunung, yang tidak ada apapun yang mengganggu. Kalau di rumah, ada kewajiban ini, tugas itu, ada tamu, ada telepon, ada macam-macam ya tak? Jadi banyak gangguan-gangguan yang tidak bisa kesempatan mereka dapat itu. Maka itu juga termasuk banyak sensasi, keinginan-keinginan yang lainnya. Tamu-tamu datanglah, tugas ini, tugas itu. Jadi dengan demikian ya termasuk aktivitas kita sehari-hari. Mata mau melihat ini, telinga mau mendengarkan itu, hidung mau mencium sesuatu, mulut kita mau cari makanan apa. Jadi itu pengganggu-pengganggu karena mencari kesenangan indrawi kita. Demikian juga banyak faktor juga istilahnya kalau seandainya kita dapat kesaktian misalkan. Nah dengan kesaktian itu kita merasa sudah cukup, banyak tamu toh, tanya ini, tanya itu, wah banyak tamu seneng, tapi tidak sempat meditasi lagi dah. Betul. Akhirnya dia tidak terasa itu mengganggu dia untuk memajukan spiritualnya. Dia terganggu dengan hal-hal seperti itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan kita harus memahami apa saja yang mengganggu ketenangan kita untuk memajukan spiritual kita harus tahu dengan jelas. Jadi Pancanimara dari Pali Bodha itu bagi praktisi spiritual yang sungguh-sungguh mereka mengatasi semua itu. Jadi kita bisa mencari di Google, Google itu. Jadi dengan begini ya, sekarang ilmu pengetahuan itu sudah ada di inilah. Pakai ini, Google ketemu. Niwarana Pali Bodha ada di situ. Jadi kita tidak usah mau dibohongi siapa lagi. Carilah Google apapun yang Anda ingin cari. Kitab suci agama Buddha ada di sana. Kitab suci Kristen ada. Islam ada, Hindu ada. Anda jangan takut dengan kata-kata guru. Ojo baca kitab suci yang lain, masuk neraka lu nanti kualat. Kita dibohongi oleh mereka. Jadi kita harus tegas. Baca itu tidak akan membuat kita bisa masuk neraka. Yang masuk neraka itu suka menipu, suka membunuh, suka berzina, suka mabuk-mabukan, korupsi, koruptor. Itulah yang masuk neraka. Kalau kita membaca kitab suci dari agama manapun, saya jamin tidak ada satupun yang bisa masuk neraka asal tidak berbuat jahat. Cuma membaca toh nggak masuk neraka toh. Kalau dia membaca dikatakan masuk neraka, katakan guru itu pembohong. Kita harus berani mengatakan gitu. Iya. Jadi Pali Bodha tadi kan ada 10 Bante. Ya, 10. Penghalang-penghalangnya tadi ya. Tadi baru 2 ya. Oh sudah banyak itu kan digabung-gabung itu semuanya tuh dengan 2 itu. Baik. Jadi memang saya sendiri juga mengalami sih Bante bahwa saya lebih suka menyendiri gitu. Jadi keluar itu hanya sangat-sangat jarang gitu. Apalagi kalau hanya untuk rame-rame yang nggak penting gitu. Lebih baik nggak keluar, dan itu tidak apa-apa ya Bante sebenarnya. Sebagai kan tanggung jawab secara spiritual diri kita. Ya sebetulnya itu bagus sih, tapi yang kita harus tahu harus meditasinya itu diperbanyak lah. Menyendiri meditasi. Kalau menyendiri tapi masih buka YouTube, masih buka kontak sini, kontak sana, melihat ini, melihat itu, podoai menyendiri cari sensasi. Buka Mbak Google tadi nanya ini apa. Ada lagi AI kecerdasan itu Bante, asik gitu Bante. Baik Pusarama TV, tentunya kita akan ketemu ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, selamat datang bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma Televisi di YouTube atau dari TV lokal Dhamma TV. Anda sedang menyaksikan Minute Your Mind bersama saya Satna Dewi dan tentunya narasumber kita
Yang Mulia Bhikkhu Dhammawicaya Mahathera. Dan kita membahas salah satu yang menarik sekali, ternyata penting sekali loh dalam kehidupan kita, yaitu Niwarana dan Pali Bodha. Baik, nah Bante, apa sih penyebab timbulnya Niwarana ini? Nah, otomatis kita harus lihat, Sang Buddha katakan semua penyakit manusia itu hanya 3 faktor itu. Nafsu serakah kita. Kedua, kebencian kita. Dan ketiga, ada kebodohan kita. Ini penyebabnya. Nah, semuanya kan maunya melihat sesuatu yang kita senangin, toh. Otomatis mereka mencari di YouTube. Ada film apa, ada berita apa yang mereka inginkan, yang sesuai dengan keinginannya. Wah, ini bagus ini, baru dibuka. Kalau kita melihat yang di YouTube, orang yang habis geser terus jalan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mata kita ingin melihat sesuatu yang kita inginkan. Ah, ini ada film action, kungfu, wah misalkan. Oh, senang buka Nah, itu kan dia terganggu. Karena matanya ingin melihat sesuatu yang dia senangin. Itu karena tanpa dia sadarin keserakahan untuk menimbulkan kenikmatan melalui mata action kungfu itu. Ada yang suka, enggak, aku enggak suka kungfu, aku suka drama. Nah, mereka terjerumus ke sana, suka nonton yang drama. Oh ya, ada yang lain, ada politikus yang, enggak, aku suka yang gitu ya. Jadi kan kita lihat ada masing-masing kesukaannya masing-masing. Ada yang suka bisnis, oh tidak, aku suka masalah bisnis. Nah, dengan demikian itulah yang dikatakan kecenderungan ya. Kecenderungan nafsu keinginan mereka masing-masing ke arah mana. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan mereka ada nafsu keinginan, ada kebencian juga. Ketika dia melihat tidak dia senangin, nggak suka. Tetapi semua ini, baik nafsu keinginan, baik kebencian, pemimpinnya adalah ketidaktahuan, kebodohan kita untuk selalu mengarahkan hidup seperti itu. Kan sayang membuang waktu sampai sekian lama, tidak ada manfaatnya untuk kemajuan spiritual kita. Jadi karena dia tidak tahu harus bagaimana untuk melakukan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi aktivitas karma yang dilakukan banyak orang itu banyak didasarkan tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Maka itu setiap kita lakukan, pikirkan, yang aku lakukan saat ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan dilakukan. Oh, ini bermanfaat, jalankan. Nah, itu. Bante, kalau keserakahan ya, keserakahan contoh-contoh yang kecil aja Bante. Jangan yang gede-gede nih, yang serakah yang koruptor gitu. Yang kecil yang terjadi di setiap hari lah di kehidupan kita. Apa kurang bersyukur dengan, kan pikirannya kan jalan terus ya. Kadang-kadang kok kurang ini, kurang puas, kurang. Yang hal-hal yang kecil Bante. Ya gampangnya gini, kita ini sering ke kondangan gitu. Dalam kondangan banyak makanan yang enak-enak. Oke. Pada satu saat itu satu piring satu. Ada berapa orang yang ambil? Nah, ini sama-sama keinginan. Banyak yang tiga orang mau ngambil. Wah, saya tahu, saya juga mau. Saya ini serakah. Baru, sudah kasih mereka aja. Kita tarik. Memahamin, aku harus menaklukkan keserakahanku, walaupun itu enak, tapi yang lainnya juga mau. Sudahlah, saya serahkan. Saya mengalahkan seperti itu kan, itu latihan seperti ini. Jadi dengan cara seperti inilah kita setiap hari tahu kita latihan untuk mengurangi keserakahan kita. Kalau kita oh enak, kok enak tak kasih ngomong, sorry ya, nggak usah, tak cukup deh. Nanti kita sudah egonya lebih menonjol kalau begitu. Yang namanya setiap saat kita bersama-sama melatih bahwa kita tahu kita mau ngambil yang aku inginkan. Tapi situ juga mau, sudah aku ngalah, sudah silakan. Nah, dengan demikian ya itulah yang namanya menaklukkan diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Nah, itu seperti itu. Wow, ini relevan sekali, Jika banyak sekali ibu-ibu ngumpul, ada makanan gitu ya. Ternyata ada satu tuh yang langsung ngantongin makanan semua, itu termasuk dalam keserakahan ya, itu. Ya. Itu salah satu ya. Aduh, oke. Itu keserakahan ya kayak gitu ya. Sudah jelas lah itu kan. Gak mikirin yang lain gitu ya. Itu jadi egoisnya dipikirkan sendiri toh. Ini enak tak masuk ke kantong duit sih. Iya.
Oke, baru kita tahu itu. Baik, kemudian cara menghindari dan melenyapkan nirwana, apakah tadi itu salah satu contohnya ya? Menyadari sebenarnya. Sesungguhnya hal yang terbaik itu, karena Sang Buddha katakan hidup di hutan, di situ tidak ada sensasi yang bisa mempengaruhi nafsu-nafsu indrawi muncul. Kalau kita hidup di hutan, orang no apa-apa toh? Iya. TV nggak ada. Betul. No. Komputer nggak ada, HP nggak bisa dipakai karena di hutan orang no signal. Benar. Nah, maka dari itu kan tidak ada yang mengganggu. Kalau gitu, apa yang terpenting yang harus aku lakukan saat ini? Tidak ada yang lainnya. Yang terpenting adalah aku harus melihat pikiranku sendiri untuk melatih dengan mantap, kokoh supaya aku bisa menemukan yang terbaik di dalam menata pikiran kita sehebat semampu kita sebaik-baiknya. Nah, tetapi hasil dari latihan itu kan harus diujikan di luar itu, Bante. Begitu masuk ke masyarakat yang pergaulan sosial, di situ kan kemudian baru diuji ternyata damai enggak tuh. Ya, baru itulah. tahu kan, Bante. Jadi maka dengan demikian inilah kalau kita lihat Sang Buddha itu dia harus berkorban 6 tahun menyendiri sungguh-sungguh, fokus latihan full. Maka dari itu ketika dia sudah menemukan yang tertinggi, baru dia bisa mengajarkan. Ketika ngomong sama biku yang lainnya ini, kalau bikunya umat-umat yang di situ tidak bisa mendeteksi apa yang dibicarakan, Sang Buddha tidak pernah bicara. Misalkan pada satu saat ada biku Pindapata melihat ada makhluk besar modelnya begini-begini. Lalu ketika sampai di Sang Buddha, Bante tadi saya melihat ini. Oh ya, aku sudah lihat. Itu memang namanya ini. Sebabnya ini dia melakukan kejahatan ini jadi seperti itu. Dia akan lama di sana, berapa lama dia sangat menderitanya begini-begini. Jadi kan bisa ada yang menyaksikan. Tapi sekarang sejujurnya sopo sing bisa menyaksikan kebenaran yang mereka katakan. Iya. Ya, jadi itulah namanya dia berkhayal untuk berbicara yang sama-sama nggak taunya, sama-sama butanya. Disinilah yang dikatakan ilmu pembenaran diri. Seperti itu. Lalu yang benar itu ya yang nyata, bisa semua tahu, bisa semua mendapatkan manfaatnya, itulah yang bermanfaat dibicarakan. Kalau bicara yang dulu itu si A begini, si B begini, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Termasuk dunia tercipta siapa? Orang mana itu juga tidak ada gunanya. Orang pertama dunia itu nggak ada gunanya semuanya. Dunia nanti kiamat juga nggak ada gunanya. Nggak usah dibicarakan yang nggak guna-guna itu. Membicarakan yang tidak berguna sebenarnya, tapi menjadikan merasa penting gitu ya. Ya, menakut-nakut mereka tuh. Ternyata dunia sebentar mau kiamat, lu ayo tobat. Tapi itu terjadi di beberapa oknum-oknum yang memang dari semua agama kayaknya. Ya, hampir semua agama seperti itu, karena mereka itu tidak tahu apa yang harus dikatakan yang benar itu kepiye. Karena mereka sama sekali kan terbatas, kitabnya cuma satu itu. Disuruh percaya aja, sehingga dia percaya juga menekankan harus percaya apa yang ada di sini. Akhirnya percaya, akhirnya itu yang dikatakan sama-sama butanya, sama-sama tidak tahunya, terus menekankan pembenaran itu harus sebagai sesuatu kebenaran yang sungguh-sungguh harus dipercaya. Ya. Nah, apakah Niwarana dan Paliboda hanya terjadi pada saat pelaksanaan meditasi saja? Itu terus terjadi setiap hari pada semua orang tiap detik. Setiap saat ya? Jadi tidak ada satupun yang bisa terhindar dari semua itu. Karena itu memang apa yang Sang Buddha ajarkan itu sangat-sangat dalam, sangat-sangat jelas. Jadi kalau kita mau menghindar dari semua itu, gangguan-gangguan itu sama satu-satunya harus melatih diri. Kalau kita tidak melatih diri, jangan berharap kita bisa menghindarkan dengan semua penghalang-penghalangan untuk menemukan kedamaian itu. Tidak bisa. Oke, baik Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, jangan kemana-mana.
Baik Pemirsa Dharma TV, tentunya masih dalam tema Iwarana dan Paliboda. Bante, ini apa saja sih macam Paliboda? Katanya ada 10 macam, bisa dijelaskan dan bagaimana cara melenyapkan Paliboda? Ya, kita buka di internet, di situ kita tulis Paliboda akan ketemu ada satu tempat tinggal. Kalau kita tempat tinggalnya masih di rumah, masih di toko, masih di yang kita sering sibuk di sana, itu ya kan menghalangi semua. Tetapi kalau kita tinggalnya di hutan, itu kita melepaskan sifat duniawi kita, otomatis ketenangan akan bisa kita dapatkan. Kita kalau tinggal di rumah, kita kan masih banyak keluarga. Ono bojo, ono anak, ono hal-hal yang lainnya. Ada hewan piaraan. Keluarga itu kan banyak masalah. Membuat masalah untuk kita harus menyelesaikan. Demikian juga, kita tiap hari itu memikirkan bisnis kita. Apa yang menguntungkan? Bagaimana kita menyelesaikan toko kita, pabrik kita, bisnis kerjaan kita. Itu yang dipikirkan kan pendapatan kita itu. Kita juga kalau seandainya punya siswa, kita akan terganggu karena siswa-siswa begitu banyak, mereka banyak latihan meditasi, ada pengalaman ingin tanya. Diganggu masalah ini, si itu tanya lagi, sana tanya, otomatis mengganggu juga. Nah dengan demikian juga karma kita. Kalau tidak ada yang lainnya, tapi kegiatan kita apa? Kalau kegiatan kita tidak ada kegiatan apa-apa, biasanya manusia kan apa? Yang kegiatan ke rumah, pulang ke rumah, nggak ada kegiatan. Yang ditontonkan TV, ke YouTube, refreshing dong, ke Google dan macam-macam. Dia mencari sesuatu yang namanya mencari aktivitas hiburan mereka masing-masing. Demikian juga kita kalau sering bepergian ke sini, ke sana, ke situ, dan waktu untuk meditasi nggak ada kalau kita bepergian. Nah, itulah yang dikatakan kalau kita punya teman-teman yang banyak, dia datang, dia selalu mengganggu kita. Waktu kita anak-anak meditasi, tahu-tahu dia datang. Masa kita nggak, sorry ya, nanti aja aku meditasi 1 jam lagi, kamu datang. Sudah di depan pintu kan masa ngomong gitu. Kan masih kita terima. Jadi kalau ada tamu-tamu ya pasti itu mengganggu. Kalau kita ada sakit, duduk, aduh sakit pinggangnya, duduk, aduh sakit lututnya, duduk lagi kena ambeien. Jadi sakit itu juga mengganggu, kita tidak bisa menemukan ketenangan itu. Itulah yang dikatakan ketika kita sedang belajar, kita akan semangat mencari ilmu. Wah, ajaran Sang Buddha itu hebat-hebat. Kita lupa untuk latihan. Karena merasa ini sudah cukup nih, ilmunya banyak. Aku kok tidak habis-habis, terus mau belajar. Nah, itulah yang katakan akhirnya, kalau kita sudah menemukan semua itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, hanya timbullah kesaktian. Ketika dia timbul kesaktian, sudah merasa, aku sudah hebat nih, sudah punya ilmu, gitu. Sudah banyak ilmu, hanya ambil teman-teman ditunjukkan kemampuannya, malah lama-lama tiap jam itu tamu datang 10, lalu kapan dia bisa meditasi? Karena dia ada kemampuan bisa menyelesaikan problem orang, ya. Dengan demikian inilah mengganggu sehingga kemajuan spiritualnya kan dia merasa sudah cukup sampai di situ, ya nggak akan naik. Itulah yang dikatakan 10 macam gangguan yang menghalangi seorang yang mau mengembangkan spiritualnya lebih tinggi akan terhalang. Ya, Bante, kalau nggak ada hutan, kita mau kemana, Bante? Masa harus ke hutan untuk menyepi? Ya, kita otomatis di rumah kita, ya kita cari ada tempat yang kecil, seperti ada tamanan kita, dibangun aja. Gubuk kecil-kecil di situ, kita tinggal di situ. Seolah-olah kita tahu, kalau saya masuk ke rumah itu, banyak faktor yang menghalangi kita, banyak rintangan-rintangan yang tidak membuat kita tenang, aku lebih baik masuk gubuk derita. Tapi ternyata gubuk damai bahagia. Awalnya derita, Bante. Orang lain kan bilang gubuk derita itu, kita kan tahu, oh kata masuk sana saya damai lebih bahagia loh. Bante monggo pinara ke gubuk saya yang sudah jadi gubuk bahagia. Iya. Nah, cara melenyapkan Paliboda tadi gimana, Bante? Ya, otomatis kan Paliboda itu kan sudah harus berbagai macam cara yang dijalankan tadi. Di antara satunya kita harus menyepi, menyendiri,
lebih sering banyak meditasi, tinggal di hutan, tinggal di gua, tinggal di gunung-gunung, nah itu akan mengurangi gangguan-gangguan itu. Betul. Apalagi di daerah itu memang tidak ada signal. Zaman sekarang kalau para biku kan ada semua. Iya, sibuk lagi nih. Disibuk, ditelepon ini, tanya ini, macam-macam aja. Ada gangguan juga, mungkin kita harus kirim. Modernisasi ternyata semakin banyak perhatian kita tercurah. Ya, makanya itu kita harus tahu juga, kita harus berkorban juga lah demi kebahagiaan mereka, membagikan dhamma tiap hari kan gitu. Asal tetap dalam kendali ya Bante. Iya. Nah, seberapa besar pengaruh efek nirwana dan paliboda pada proses latihan meditasi? Wah, nirwana itu adalah yang sangat-sangat mengganggu dan paliboda juga sama. Makanya itu siapapun juga yang sadar mereka mau mencari kekayaan batin harus mengikuti sistem Sang Buddha yang sangat sederhana, simple. Sebelum beliau mencapai kebudaan, dia melepaskan semua masuk ke hutan, latihan terus-menerus. Ketika dia sudah mencapai kebudaan, dia tiap hari juga berhadapan dengan banyak orang, mengajarkan, tetapi harus diingat. Sang Buddha pernah mengajarkan di surga tingkat kedua, selama 3 bulan. Di tingkat kedua itu, yang mendengarkan bukan manusia biasa. Semuanya para dewa dan Brahma. Dewa dan Brahma ini juga bukan di bumi kita sendiri. Sang Buddha katakan, yang datang itu dari 10.000 bumi di planet yang lain. Jadi dengan demikian yang datang itu sampai 200 kilo jauhnya. Tapi 200 kilo itu bukan ukuran sebagai manusia, badan ini. Mereka itu kecil yang sangat kecil. Sehingga dengan demikian banyak yang dengarkan. Disitulah kehebatan Sang Buddha bisa memancarkan gelombang pikirannya bagaikan memancarkan seperti TV. Tanpa kata-kata itu ya? Tanpa kata-kata, pikirannya aja yang dipikirkan, serta dipancarkan terus. Ini loh, ini gini, macam-macam. Dan selama 3 bulan selesai, yang mencapai kesucian itu 80 juta dewa, dewi yang mencapai kesucian. Jadi tugas Sang Buddha itu luar biasa. Beliau 1 hari cuma istirahat 1 jam. Malam jam 10 sampai jam 2 subuh membimbing makhluk-makhluk halus. Dan selama dia di surga tingkat ketiga, bicara terus. Bicara dhamma terus. Karena ilmunya tidak pernah habis. Karena kesucian kemurnian batin yang murni itu, ilmunya apa saja ada di sana. Apalagi selama 49 hari itu, Sang Buddha mencapai intinya pemadaman dari semua permasalahan, kesempurnaan dia sempurnakan terus. Ilmu apapun juga dipelajari sampai jelas terang, diambil inti-intinya sehingga tidak pernah habis-habis ilmunya. 49 itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sadar sempurna terus. Itu tidak ada guru yang bisa mencapai seperti itu. Ya Bante, saya mungkin mengimajinasikan bahwa ketika Sang Buddha berada di alam surga itu, yang dikeluarkan adalah suatu frekuensi energi dengan frekuensi yang tertentu seperti itu ya Bante ya. Bukan dengan suara kan? Tapi ya pasti, maka dari itu ya. Dia memancarkan gelombang energi yang bisa ditangkap oleh semua para dewa dan Brahma. Jadi dewa frekuensinya berbeda. Betul. Brahma juga frekuensinya berbeda. Tiap-tiap tingkatnya berbeda frekuensinya. Jadi itulah kehebatan seorang yang paling hebat di dalam manajemen cara berpikirnya, memancarkan gelombang pikiran. Tidak ada satupun yang bisa melawan Sang Buddha. Ahli frekuensi. Sangat mahir sekali. Ya. Luar biasa Bante. Saya jadi senang gitu. Jadi nanti kalau saya meninggalkan bumi, bisa jadi saya ikut belajar, tapi Sang Buddha katanya sudah tidak lagi berwujud makhluk. Apakah itu benar? Begini, kita tidak usah takut seperti itu. Karena kita harus tahu, di alam surga tingkat 2 itu, ada namanya juga Dhammasala di situ. Tiap hari ada ceramah juga di sana. Jadi ceramahnya yang datang itu dari berbagai macam tingkatan.
Ada juga orang suci yang dari bumi ini diminta untuk ceramah di sana. Wow. Ada juga yang calon Buddha diajak ceramah. Jadi yang mahir-mahir itulah, yang hebat-hebat, yang mengerti akan hukum kesunyatan, yang pandai mengerti dhamma, dia diajar, disuruh ajar. Kalau mereka-mereka yang cuma jadi pembio-pembio kitab suci itu nggak laku itu di sana. Karena dia nggak tahu apa-apa kok, cuma hanya sok aja. Iya, baik. Baik, baik, Bante, saya keren banget nih. Saya merasa bahwa ketika pindah dimensi ada sesuatu yang menarik gitu, bukan sesuatu yang tiba-tiba entah kemana gitu, neraka lagi ya. Moga-moga bisa mengalami hal ini. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya ini hal yang sangat dalam sekali. Apakah bisa kita mengerti, tapi saya mencoba untuk bisa membayangkan ini dengan sukacita ya, dengan sukacita. Baik, nanti di segmen berikutnya, di segmen terakhir kita akan coba meditasi bersama Bhikkhu Namawijaya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini. Ya baik, pemirsa Dhamma TV, pemirsa Manage Your Mind, ini adalah suatu acara yang sangat menarik sekali tentunya. Dan bagi saya pribadi ini sangat penting sekali bagi perjalanan kehidupan kita ini. Apa yang akan terjadi di kehidupan setelah kehidupan ini, itu banyak yang tidak tahu ya. Mari di kesempatan terakhir kita ini yang mungkin tidak lama, kita coba untuk belajar. Dan kali ini kita akan belajar meditasi bersama Bhikkhu Namawijaya Mahathera. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV, setelah kita banyak teori yang kita dengarkan, mari kita bersama-sama praktek bersama supaya kita bisa mendapatkan hasil yang nyata bahwa agama itu penting adalah menjalankan untuk menemukan damai dan bahagia yang nyata di dalam batin dan pikiran kita. Maka dari itu kita harus tahu dari segala sesuatu alam jagat raya ini, baik yang di luar diri kita, harta kita, rumah kita, itu semuanya akan kita tinggalkan. Dan yang kita bawa hanya batin dan pikiran kita. Maka dari itu, pikiran melihat ke dalam pikiran, ini adalah sangat-sangat penting. Dengan arti kata, menyingkirkan sampah-sampah dalam pikiran kita, menemukan berlian yang berharga di dalam batin yang jernih, hening, damai dan bahagia. Maka dari itu, gangguan-gangguan pikiran kita buang semuanya. Kita hanya mau satu, sadar di dalam kesadaran itu. Bila mana kita masuk dalam kesadaran yang kokoh dan kuat, di sanalah sesungguhnya kita akan menemukan sesuatu yang sangat berharga. Karena pikiran ini yang menciptakan segala-galanya. Suka, duka, tenang, kacau, terang, gelap. Diciptakan oleh pikiran kita pribadi masing-masing. Jadilah pencipta terang, pencipta damai, pencipta bahagia. Itulah indahnya mereka yang mampu menata pikiran dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaat. Hanya cukup, lihatlah ke nafas kita masing-masing. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Tarik nafas sadar, keluar nafas damai. Meditasi sadar damai dimulai.
tenang, tenang, tetaplah tenang. Jaga terus ketenangan dengan penuh kesadaran. Sekarang kita menciptakan cinta kasih. Bukan sekedar kata-kata, tetapi paham dengan jelas. Bagaimana kita membentuk cinta kasih itu nyata terbentuk dalam pikiran kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Di mana munculnya pikiran positif yang kita sering lakukan, bangkitkan terus sadar damai, itulah yang akan menciptakan kebahagiaan kita. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari semua pikiran negatif, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Mari kita renungkan bagaimana kita bisa membebaskan semua pikiran negatif itu. Kita harus berulang-ulang untuk mengerti. Masukkan pikiran negatif itu di dalam kotak yang kuat dan kunci di sana. Di dalam kotak itu ada penderitaan, ada kebencian, ada ketakutan, ada kesakitan, ada banyak pikiran negatif. Ada banyak masalah. Tapi ingat, jangan lagi masuk dalam kotak itu lagi. Batin kita ditarik di dalam kotak, berada di luar kotak itu. Hanya memantau, hanya mengamatin, hanya menyaksikan. Oh, di dalam kotak itu banyak penderitaan, banyak kebencian, banyak ketakutan, banyak pikiran negatif. Banyak masalah di situ. Tapi yang sadar dan tahu saja, sesungguhnya tetap damai dan hening. Tahu saja. Disitulah mampu membedakan dan memisahkan seperti itu. Ternyata yang menderita adalah pikiran kita. Yang tidak menderita hanya si pengetahu bebas. Tetap seimbang, tetap damai. Disanalah yang dikatakan. Mampu memisahkan seperti itu, kita akan bebas dari penderitaan. Maka dari itu kita mengulang, dan mengulang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari semua masalah, bebas dari pikiran-pikiran negatif, bebas dari semua halnya penderitaan apapun juga. Sehingga baru kita ucapkan semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Mari kita pancarkan cinta kasih berulang-ulang dalam pikiran kita masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Satu. Ya, baik, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, demikianlah meditasi yang kita lakukan bersama. Jika itu dilakukan dengan rutin di setiap hari, tentu kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jangan percaya saya, coba saja. Baik, saya Sapna Dewi dan kru Dharma TV mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, Namo Buddhaya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.
Semoga bahagia menjadi milik kita bersama untuk mengagungkan beliau yang tersadarkan sempurna. Semoga kita pun ikut damai dan bahagia selalu. Sadu, sadu.